Hai teman-teman, di video saya kali ini saya akan membahas contoh soal tentang asam amino, peptida, dan protein. Perkenalkan, nama saya Romiana Widiati Burtarigan, NIM 18501002, Prodi Ilmu Kimia, semester 4. 1. Protein konjugasi merupakan senyawa protein yang mengikat atau terikat dengan molekul lain yang bukan protein. Protein konjugasi terdiri atas berapa dan jelaskan pengertiannya. Jawabannya yaitu nukleoprotein merupakan protein yang terikat pada asam nukleat terdapat pada inti sel dan kesembahan biji-bijian. Glikoprotein merupakan protein yang berikatan dengan karbohidrat yang terdapat pada musim kelenjar ludah, hati, dan tendon. Fosfoprotein merupakan protein yang berikatan dengan fosfat yang mengandung lestin yang terdapat pada susu atau kuning telur. Lipoprotein merupakan protein yang terikat pada lipid atau lemak, misalnya serum darah, kuning telur, atau susu. Dan kromoprotein atau metaloprotein merupakan protein yang mengikat pigmen atau ion logam, misalnya hemoglobin. 2. Apakah yang dimaksud glikoprotein dan berikan contohnya, dan denaturasi protein? Jawabannya yaitu glikoprotein adalah suatu protein yang mengandung rantai oligosakarida yang mengikat glikan dengan ikatan kovalen pada rantai polipeptida bagian samping. Struktur ini memainkan beberapa peran penting diantaranya dalam proses proteksi imunologis, pembekuan darah, pengenalan sel-sel, serta interaksi dengan bahan kimia lain. Dengan kata lain, glikoprotein adalah biomolekul terdiri dari karbohidrat dan protein. Contoh glikoprotein adalah alpha-1-acid glikoprotein atau AGP atau orosomucoid (ORM), yaitu suatu fase akut plasma alpha-globulin glikoprotein dan dimodulasi oleh dua gen polimorfik. Denaturasi protein adalah berubahnya struktur protein dari struktur asalnya atau struktur alamiahnya. Faktor-faktor yang terdapat menyebabkan terjadinya denaturasi protein yaitu suhu tinggi, perubahan pH yang ekstrim, larut organik, zat kimia tertentu atau urea dan deterjen, atau pengaruh mekanik atau guncangan. 3. Mengapa protein mengalami denaturasi menjadi kehilangan fungsi biologisnya? Jawabannya yaitu denaturasi protein kehilangan fungsi biologisnya karena protein mengalami perubahan struktur sehingga menyebabkan dapat gangguan terhadap aktivitas sel dan kemungkinan kematian sel. 4. Apakah perbedaan antara asam amino esensial dan asam amino non-esensial? Jawabannya, dari total 20 jenis asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh, 11 diantaranya dikelompokkan sebagai asam amino non-esensial. Meskipun disebut non-esensial, bukan berarti jenis ini tidak penting untuk tubuh. Nama tersebut diberikan karena jenis asam amino ini bisa diproduksi sendiri oleh tubuh, sehingga kita tidak perlu susah-susah untuk memenuhi kebutuhannya dari makanan dan minuman sehari-hari. Sedangkan asam amino esensial adalah 9 jenis asam amino yang tidak dapat diproduksi sendiri oleh tubuh, sehingga Anda harus mengonsumsi asupan tertentu untuk memenuhinya. 5. Jelaskan ragam makanan yang mengandung asam amino esensial. Jawabannya yaitu berikut ini adalah berbagai makanan yang perlu sumber asam amino esensial berdasarkan jenisnya. 1. Isoleusin. Jika Anda ingin mendapatkan isoleusin, cobalah untuk mengonsumsi putih telur. Selain tidak banyak mengandung lemak, putih telur ternyata juga mengandung banyak isoleusin. Tidak hanya putih telur, makanan lain seperti domba, kalkun, kepiting, ayam, tuna, ikan kod, dan kedelai juga merupakan sumber isoleusin yang tidak kalah bagusnya. Kedua yaitu lisin, dan dada ayam dan daging kalkun merupakan makanan yang mengandung lisin cukup tinggi. Selain itu, makanan seperti selada air, rumput laut, dan daun
peterseli juga memiliki kandungan lisin yang tinggi. Selain itu, Anda juga bisa mendapatkan lisin dari makanan seperti ikan tuna. 3. Leusin. Tidak hanya mengandung lisin dan isoleusin, makanan seperti rumput laut dan tuna ternyata juga mengandung leusin. Sedangkan makanan lainnya yang kaya akan leusin antara lain adalah kedelai, putih telur, dan ayam. Dan 4 yaitu valin. Makanan yang memiliki kandungan valin yang tinggi adalah telur. Selain telur, makanan yang lain yang menjadi sumber valin antara lain adalah rumput laut, selada air, kalkun, dan bayam. 5. Treonin. Makanan yang kaya akan treonin adalah bayam dan selada air mentah. Pilihan lainnya untuk makanan yang mengandung treonin antara lain adalah ikan nila, putih telur, kalkun, dan kedelai. 6. Histidin. Ikan tuna, kod, daging ayam, kalkun, dan kacang merah merupakan makanan yang mengandung histidin. Sedangkan untuk kandungan histidin yang lebih tinggi, Anda bisa mengonsumsi produk olahan daging babi yang merupakan sumber histidin yang baik. Dan fenilalanin. Guna mendapatkan fenilalanin dengan jumlah yang cukup tinggi, Anda bisa mengonsumsi beberapa jenis daging, seperti daging kalkun, domba, sapi, atau daging babi, tepung wijen, tepung biji, kapas, dan ikan salmon termasuk makanan yang mengandung fenilalanin. Triptofan. Daging singa laut dan rusa sebenarnya adalah makanan yang mengandung triptofan yang tinggi. Namun, mungkin kedua jenis daging ini tidak umum dikonsumsi dan sulit didapatkan. Guna mendapatkan triptofan, Anda juga bisa mengonsumsi kedelai, bayam, rumput laut, putih telur, dan kalkun. Metionin. Makanan yang mengandung metionin antara lain adalah ayam, kalkun, kepiting, lobster, dan tuna. Namun beberapa makanan tersebut masih kalah jika dibandingkan dengan putih telur. Putih telur memiliki kandungan metionin yang cukup tinggi. Putih telur juga memiliki kandungan asam amino esensial lainnya yang tentu baik untuk tubuh. 6. Apa itu asam karbohidrat dan ada dua golongan dari asam ini? Jelaskan. Jawabannya, asam karboksilat adalah sebuah senyawa organik turun dari alkane yang memiliki gugus fungsi COOH dan rumus umum CnH2nON. Gugus fungsi COOH memiliki nama lain, yaitu gugus karboksil yang merupakan gabungan dari gugus karbonil atau CO dan gugus hidroksil OH. Dua golongan dari asam ini yaitu golongan senyawa alifatik dan golongan aromatik. 7. Jelaskan apa yang dimaksud dengan peptida. Jawabannya, senyawa peptida merupakan hasil dari asam amino. Molekul-molekul asam amino terikat satu sama lain dihubungkan oleh gugus amida yang disebut ikatan peptida yang dibentuk antara gugus NH2 dari asam amino yang satu dengan gugus COOH dari asam amino yang lain. 8. Bagaimana terjadinya ikatan peptida dalam protein? Jawabannya, ikatan peptida dapat dirusak atau diputuskan dengan melakukan hidrolisis. Ikatan peptida terbentuk dari protein yang mempunyai kecenderungan untuk putus secara spontan ketika terdapat air. Dari hasil pemutusan tersebut dilepaskan energi sebesar 10 kJ per mol. Namun proses pemutusan tersebut sangat lambat. Pada umumnya, organisme menggunakan enzim untuk membantu proses pemutusan atau pembentukan ikatan peptida untuk mempercepat reaksi. 9. Apakah perbedaan peptida fase padat dengan peptida fase klasik? Jawabannya, perbedaan antara sintesis peptida fase padat dengan fase klasik adalah sintesis ini dilakukan dari belakang, dimulai dari atom C terminal ke atom N terminal, dari kanan ke kiri seperti kita menulis peptida. 10. Apa perbedaan antara asam amino, peptida, dan protein? Jawabannya yaitu perbedaan antara asam amino, peptida, dan protein adalah sebagai berikut. Asam amino tidak memiliki ikatan peptida. Peptida memiliki ikatan peptida. Protein merupakan polimer dari asam amino dengan jumlah lebih dari 50. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.